Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini tanpa kurang satu apapun juga ya. Oke, maaf ya, barusan kita buat video lagi. Kali ini kita akan nge-review lagi sebuah HT. Nah, ini ada HT dari Baofeng ya, yang hadir ke studio kita di sini. Dan ini juga Baofengnya hampir mirip dengan yang pernah saya review sebelumnya. Kalau dulu saya pernah nge-review Baofeng BF21 Pro ya, V21 Pro kalau nggak salah. Kali ini yang akan kita review adalah Baofeng BF21L. Kalau Pro ada L ini. Nah, ini ada yang L. Nah, sebelum kita nge-review, kita minum dulu, seruput dulu sebenarnya. Ya, alhamdulillah udah kita seruput minumannya. Sekarang kita akan segera nge-review HT-nya Baofeng BF21L. Seperti apa gambarannya, produknya. Dan nanti kalau ditanya harganya berapa ya, ini harganya kurang lebih ya antara 500-an ya. 500, ada yang 460-an, ada yang 500 lebih dikit. Jadi kira-kira ya 500-an gitu aja ya. Karena nanti bisa kurang bisa lebih gitu ya, tergantung tokonya gitu. Nanti jualnya berapa, nanti kita lihat aja. Saya nanti akan kasih link di deskripsi video sehingga Anda bisa mencari produknya di situ. Nah, langsung aja kita review barangnya dari dekat, Baofeng BF21L berikut ini. Oke teman-teman, ini dia Baofeng BF21L yang ada di depan kita. Ini dia boxnya seperti ini. Dan di sini ada tulisannya BF21L 5 watt 136 174 400 520 ya. Jadi ini berarti udah Baofeng yang jual, ini Baofeng Indonesia, berarti sudah melalui Baofeng Indonesia. Karena biasanya Baofeng itu nulis wattnya gede-gede ya, ini enggak, udah sesuai ini 5 watt. Nanti kita ukur aja berapa ya. Dan di sini kita dapatnya Baofeng BF21L yang orange. Ini warna orange ya, boxnya seperti ini ya teman-teman. Oke, kita langsung aja buka. Oke, terima kasih buat Om Wawan yang udah minjemin produknya sehingga kita bisa nge-review ya untuk Baofeng BF21 ini ya. Nah, ini dia, di sini tulisannya ada dapat user manual BF21 ya. Kemudian di sini ada keterangan panduan penggunaan sederhana. Kemudian nah, ini kita buka ya. Ini ada HT-nya seperti ini ya. Jadi HT-nya itu bentuknya hampir sama persis dengan yang UV21 Pro ya, seperti ini. Nah, ini di sini tertulis BF21L 136 174 MHz 400 sampai 520 ya, seperti itu. Ini tebal banget teman-teman ya, tebal banget ini aluminiumnya, jadi nice sebenarnya, untuk pendinginnya bagus. Kemudian kita dapat baterainya lagi. Baterainya di sini tertulis 1800 mAh. Nah, ini cocok ya. Jadi spesifikasinya udah sesuai. Memang segitu kalau baterai sebegini. Dan ini ada USB Type C. Kita bisa ngecas langsung di, kuku saya nggak panjang jadi susah ini ya. Oke, nih. Langsung di sini ya. Jadi kalau kita mau ngecas bisa langsung tanpa pakai HT-nya, jatuh, ada yang jatuh. Tanpa pakai HT-nya dan langsung aja di sini dengan baterainya aja kita cas ya langsung. Nah, seperti itu. Nah, kalau belum penuh dia warna merah, nanti kalau udah penuh dia akan indikatornya berwarna hijau ya, seperti itu ya. Ya teman-teman, jadi gampang ngecasnya, sangat simpel sekali. Tinggal menggunakan power bank dari HP, handphone, kemudian bisa Anda cas langsung ke baterai HT ini ya.
Dan ini karena mungkin ini juga ya kalau saya bilang anti air sih kayaknya ya bisa juga, karena ini rapat sekali teman-teman, ini rapat banget dan ini dikunci seperti ini ya. Jadi kita pakai uang 1.000 ya teman-teman, pakai uang 1.000 kalau kita pasang baterainya. Kita pasang aja langsung aja, karena ini baterainya sama dengan UP21 Pro, jadi persis bodinya ya. Kalau memang bisa dipakai tukar ya bisa ya, baterainya saling tukar bisa. Oke ya sudah, kancing ya. Dari sisi sebelah, oh ya belum, kita belum sebutin dulu. Buka dulu teman-teman, apa isinya ya, sorry. Nah, di sini ada antenanya, ya seperti ini. Antenanya ya, oke, ini antenanya dual band. Tapi kalau antena model kayak gini sih biasanya ya kurang bagus biasanya. Tapi nanti kita ukur aja ya. Kenapa dia nggak pakai yang UV17L antenanya ya? Kemudian ini ada tulisannya kartu garansi dari Baofeng ya. Oke, kemudian seperti biasa Baofeng selalu ngasih ini ya, handsfree ya. Ini handsfree dapat barrel clip, kemudian desktop charging, dapat talinya. Ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, selalu dapat handsfree, lumayan. Jarang-jarang HT itu ngasih handsfree ya sekarang. Tapi kalau Baofeng selalu ya. Hampir selalu. Kalau dulu selalu, sekarang hampir selalu. Jadi kadang ada yang enggak. Tapi karena saya bilang hampir selalu itu berarti banyak dapatnya gitu. Oke, kita pasang aja teman-teman antenanya. Jadi saya pasang seperti ini. Mungkin ini saya kletek dulu sementara ya, biar bersih, biar kelihatan gitu ya. Ya. Nah, kalau nggak dikletek nanti nggak kelihatan bersih, nggak bisa lihat jelas untuk layarnya ya. Oke, ini Baofeng BF21L ya. Di sini PTT-nya udah plastik, nice ya, PTT plastik. Nah seperti itu ya. Jadi karena PTT ini sering kita pencet, jadi memang harus dari plastik teman-teman ya. Jadi ini sudah oke, nice. Dan ini warna orange, modelnya oke ya. Kemudian di sini ada 3 tombol shortcut, ya ada 3 tombol. Jadi bukan hanya 2, ada 3 ini ya. Biasa di bawah tombol PTT hanya 2, ini 3 ya. Jadi ada 1 pan atas bawah. Sebenarnya ini tombol shortcut, tapi terpencet sini, tertulis di sini apa, tertanda di sini pan atas bawah ya. Tapi enggak, ini tombol shortcutnya ada 3. Nanti kita akan nerangin apa aja tombol shortcut ini ya, yang 3 ini. Ini nanti salah satunya ada FM, ada moni, ada scan frekuensi yang lagi TX ya. Jadi dia bisa nyimpen, bisa memori VHF, UHF ya. Kemudian ada lampu ya. Nah di depannya ini tombolnya sama persis dengan yang 21 Pro ya. Jadi mungkin saya nggak perlu jelasin lagi, tombol-tombolnya sama aja. Kemudian di samping kanan itu ada jack speaker sama mikrofon. Kemudian di atas ada lampu. Kemudian juga ada tombol on off sama volume. Nah di sini antenanya dia menggunakan SMA female ya, SMA female seperti itu untuk antenanya. Oke teman-teman, jadi BF21L ini kalau dilihat dari tampilannya sih cukup oke ya. Tapi apakah seperti itu apa enggak, nanti kita lihat seperti apa untuk BF21L ini. Nah, kita hidupin aja. Seperti ini, layarnya biru ya. Nah, kalau yang 21 Pro itu dia putih ya, ini dia hitam. Jadi beda ya. Kemudian menunya kita coba lihat apa aja menunya. Nah, di sini menunya ada scroll. Kemudian ada step, ada TX, high low. Kemudian ada save, ada Fox, kemudian ada weight narrow. Ya, weight narrow.
Kemudian seterusnya ada ABR. ABR ini untuk lampu ini ya, jadi bisa berapa detik hidupnya layarnya. Karena kita mau pakai review, kita kasih 20 detik aja biar dia hidup 20 detik ya. Kemudian ada TDR. TDR ini adalah dual standby. Kita sementara off. Kemudian beep prom. Beep prom ini bunyi ya tombol-tombolnya. Sebentar, ini kok ada sinyalnya. Dia tombolnya bunyi tutut gitu ya kalau kita pencet. Jadi saya keluarin dulu ini angka di atas ini. Ada sinyalnya gitu. Jadi dia noise ya. Nah, ini sudah nggak ada noise-nya. Nah, itu ada voice ya, tapi juga ada beep nih. Beep promnya tuh tut bunyi gitu ya. Nah, itu yang tut gitu ya, itu bunyi beepnya ya. Dan ini TOT, RCTSS, tune ya, kemudian RDCS, TXCTSS, ini tune untuk transmit, kemudian TDCSS, scan DCS, JSF mode, voice, ini sementara on ya. Kemudian language English, DTMF, S-code, ref, PTT-ID, PT light, kemudian memori. Jadi memorinya nanti kalau kita bisa kasih nama, apakah yang kita mau tampilkan nama itu di atas atau yang di bawah ya. MDFA itu yang atas, MDFB itu yang bawah ya sini ya. Kemudian BCL log, BCL kita off saja, auto log off. Shift ini untuk kalau kita mau repeater ya, nanti ada plus minus gitu ya. Kemudian offset ini nilainya. Kemudian memory channel ini adalah kita mau memory channelnya. Kemudian del channel kita hapus channel memorinya. Kemudian all mode, STE, repeat STE, repeat relay, Roger, tune, menu, exit 10 detik, Fox delay kalau kita pakai Fox, power on message. Nah, tadi logo Bofeng ya. Kalau kita pakai voltase juga boleh. Kita coba ya pakai voltase. Jadi kita bisa tahu voltasenya berapa. Udah. Kemudian voice primary, reset. Power on password nggak usah ya teman-teman, jangan pakai password ya, kadang-kadang kalau lupa nanti bisa bermasalah ya teman-teman. Banyak yang bermasalah kadang-kadang dikasih password, nggak usah dikasih password ya. Oke teman-teman, itu menunya seperti itu, sama aja seperti yang biasa. Dan kalau dilihat sih kalau programnya itu sama dengan Bofeng yang lain. Oke, kita akan coba aja. Kita memori sebuah program repeater. Ya, kita sekarang posisi masuk di VFO. Jadi kalau masuk memori ya kita pencet ini tombol memori. Nah, ini frequency mode. Jadi, dan ini shortcut power yang standarnya masih bawaan ini power ya. Kita mesti low, bisa kita pencet. Tuh jadi low. Ya, kalau pencet lama dia alarm. Kemudian yang di tengah kita pencet sekali, dia nggak ada. Oh, lampu, pencet sekali lampu teman-teman. Yang tengah ya, yang tengah ini tuh lampu ya, cukup terang juga lampunya. Pencet lama, apa yang terjadi yang di tengah? Dia nyeken ya teman-teman, nyeken. Bisa VHF, ini UHF. Kita pencet yang ini ya. Dia VHF, pencet sekali lagi tombol kris ini, dia 200. Jadi ada 3 band yang bisa di scan ya. Kalau di cancel kita pencet PTT aja. Nah, kemudian kalau yang paling atas shortcutnya di bawah PTT apa? Sekali pencet radio teman-teman. Jadi dia langsung bisa berfungsi untuk radio. Kita coba cek kualitasnya. Banda Aceh. Jadi disiapkan penambahan penerbangan tersebut pada dalam perhelatan. Ya, suaranya kenceng teman-teman yang untuk radionya, lumayan lah ya.
Cuman agak sedikit ke treble ya, middle treble-nya kenceng banget. Bassnya kurang dikit ya. Jadi tapi cukup lah untuk denger-denger gitu ya, rungon-rungon gitu. Orang bilang Jawa bilang rungon-rungon udah cukup. Kalau kita pencet lama, shortcut yang pertama ini dia monitor. Nah, kebuka ya. Jadi square-nya kebuka gitu ya. Kalau kita pencet lama, square-nya kebuka, ini yang tombol shortcut ini ya. Oke, sekarang gimana caranya kita mau input memori? Kemudian apakah bisa dikasih nama apa enggak? Nanti kita tes ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan tes untuk memori repeater duplex ya. Kita coba, kita cari dulu RX-nya. Dan di sini saya coba lihat memori yang kosong ya teman-teman. Kita coba cek memori yang kosong berapa. Kita mau simpan di nomor 1 gitu ya. Jadi kita lihat memori kosongnya berapa. Nah, saya coba. Oh, channel 1 itu masih ada isinya. Kalau ada CH itu isi ya. Jadi saya mau delete dulu. Ini memori 1 CH ya. Jadi saya mau delete CH1. Oke. Sudah ya. CH1 udah. Kita mundur memori channel nih. Saya harus masang tune dulu teman-teman ya. Saya harus masang tune-nya. Kita set dulu tune-nya. Jangan lupa tune dari sebuah repeater itu harus di-input dulu. Tune-nya itu sebentar, di mana tune tadi, nomor berapa ya? Nah, ini kalau nggak hafal ya memang agak lama ini. Nah, ini TX CTSS kita rubah ke bawah ya, panah bawah sampai kita dapat. Nah, ini udah oke. Kita pencet lagi yang hijau nih, keluar menu, kita masuk ke memory channel. Jadi kita nyimpan dulu untuk frekuensi receive. Nih ya, saya mau masuk memori. Pilih yang belum ada CH-nya, nomor 1, kita tekan hijau lagi. Receiving memory. Oke, kita keluar, pencet yang biru ini. Sekarang kita pencet memori TX-nya. Nah, ini sudah memori TX-nya. Sekarang kita simpan lagi. Kita pencet lagi. Memory channel, tetap kita masuk yang 1, kita timpa aja. Udah transmitting memory, dia udah masuk transmitting memory. Jadi kalau kita masuk ke ini memori ya, kita pencet tombol VFOMR ini. Nomor 1001 ini sudah repeater ya. Kita coba. Udah masuk ya. Tuh. Tune-nya bunyi, kemudian pas pada saat kita TX dia pindah frekuensi TX. Oke. Artinya apa teman-teman? Artinya kalau kita mau bikin frekuensi crossband juga bisa, nggak perlu kita pakai shift, pakai direction, cukup masukkan dulu frekuensi RX kemudian frekuensi TX. Jadi pertama yang kita masukkan memorinya adalah frekuensi RX-nya dengan tune. Kalau ada tune, kalau nggak ada nggak usah. Kemudian habis itu kita masukin frekuensi TX-nya di memori yang sama, jadi kita timpa. Jadi dia bisa jadi memori crossband nanti tentunya ya. Apakah bisa dikasih nama apa enggak? Kita lihat menunya. Apakah ada menu nama di sini? Kita cari apakah ada menu nama. Enggak ada teman-teman. Jadi kalau Anda mau kasih nama harus pakai software di komputer ya untuk BF21L ini. Nah, untuk softwarenya saya belum ada, tapi kayaknya sih kalau pakai chip bisa ya. Kalau memang ada dia sudah ada persamaannya, itu bisa kita pakai chip. Kita cari yang softwarenya Baofeng ya, kita nanti bisa kasih nama ini sini ya, seperti itu. Oke teman-teman, itu cara nyimpan memori yang sangat sederhana sekali dari Baofeng, dan itu berlaku kepada Baofeng yang lain, dan itu standar
Sehingga mudah sekali kita nyimpan frekuensi crossband, repeater duplex, simplex, itu gampang sekali untuk menggunakan Baofeng ini. Nah, kalau gitu sekarang kita mau tes antenanya ya. Biasa kalau radio kan antena itu penting ya teman-teman ya. Kalau antena nggak penting itu berarti bukan radio, bukan HT ya. Nggak usah pakai antena itu. Jadi antena ini sangat penting untuk mentransmisikan RF-nya. Kita lihat sebagus apa untuk antenanya. Oke, dari teman-teman, kita hidupin dulu analiser kita seperti biasa. Ya, oke sudah. Ini saya pasang antenanya. Jadi analiser saya ini teman-teman ya, ini saya nggak update, biarin aja karena analiser itu makin banyak update-nya, ya tentu banyak menunya, tentu makin berat. Jadi menurut saya sih analiser itu kan ada fungsinya untuk ngukur apa. Jadi kalau menunya sudah cukup ya udah nggak usah diupdate nggak apa-apa. Karena makin banyak kita update, makin banyak menunya makin berat. Dan ya kalau error ya lumayan juga. Itu mendingan kita biasa aja. Dan saya dari dulu seperti ini nggak saya update sekali aja. Jadi udah oke. Nah sekarang kita akan coba masuk di frekuensi VHF dulu ya, 140 MHz, stopnya di 174. Kadang-kadang teman-teman kok dari bawah ke atas gitu ya. Ya memang karena kan range-nya di situ, nanti bisa mau dirapi atau mau diurari itu di mana. Nah, ini kan kelihatan nih di atas nih ya. Untuk antena ini bekerja di 157, itu aja SWR-nya 1,7 teman-teman ya. Jadi teman-teman yang butuh antena mancarnya di 150 berapa nih? Mulai startnya 155 sampai 160 lah ya. Itu masih bisa pakai antena ini. Biasanya kalau VHF-nya kurang bagus, itu UHF-nya bagus ya. Kita coba dulu ya 400 MHz sampai stopnya di 480 MHz. Kita coba. Oke, belum ke startnya salah, 400 MHz. Nah, jadi dia ada ya teman-teman tuh. Di 400 saja bagus, dia 1,3. Kemudian sampai di 4 berapa itu? Di 433 teman-teman, 433, 434. Jadi UHF-nya lumayan. Kalau untuk teman-teman di Jogja itu kalau radio PMR-nya bisa ya. Ini bagus banget ya. Di 409 ya. Ya, ini frekuensi PMR 409. Nah, sebenarnya sih frekuensi PMR kalau standarnya di 460, 44 berapa ya? 460 ya ke atas ya. Tapi kalau di Jogja ini katanya yang izinnya itu sesuai dengan yang dari Balmond di 409 ya. Nah, dan itu powernya kecil ya teman-teman. Ini bagus banget ya. Bagus sekali SWR-nya. Jadi antena ini bagus banget untuk di UHF. Ya, terutama untuk di PMR yang ada di Jogja tentunya ya. Dan kalau memang di tempat Anda mancarnya di 400-an itu bagus ya. Cuman untuk teman-teman yang di Rapi, di Orari, ya mohon maaf ini nggak bisa dipakai nih. Jadi antenanya SWR-nya tinggi banget ya. Kasihan radionya. Jadi kalau mau bagus ya pakai yang punyanya Baofeng yang UV17L. Itu bagus ya. Silakan aja Anda pakai antenanya itu. Kalau antena bawaannya ini saya kurang recommended ya. Karena SWR-nya terlalu tinggi. Untuk teman-teman yang ada di Rapi dan Unari tentunya ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Kita mau tes powernya, teman-teman. Kita akan tes power dari radio Baofeng BF21L ini. Kita pindah di sini dulu. Nah, ini power ya, sudah ready. Kita pindah ke VFO. VFO yang bawah aja ya, karena yang atas sudah ada minusnya. VFO-nya udah ada ininya, ntar. Oh, belum ada juga. Gak apa-apa. Oke, yang atas kita coba di VHF dulu
center frekuensi 145. Kita coba low-nya berapa? Low-nya 0,5. Ya, 0,5 jadi setengah watt ya. Untuk low-nya. Kemudian kita coba high-nya, tinggal pencet ini, shortcut ini. Jadi high ya, kita coba pencet berapa watt. Oh, 6,9. Oh, sorry. Tadi low-nya berapa? Bukan 0, ya. Tadi itu sebentar. Low-nya kok 5 watt ya. Low-nya 5 watt. Kemudian di sini saya setting high-nya 6,9 watt. Ya. Nggak salah Pak ya. Low-nya 5 watt, high-nya 6,9 watt. Cek SWR-nya. SWR-nya bagus, 1:0. Berarti analisernya oke, dummy load-nya oke ya. Cuman antara low dan high-nya ini kok agak sedikit aneh ya. Saya coba low-nya lagi. Saya sekali lagi ya, ini 145 low-nya. 5,2. Coba sekali lagi high-nya 6,9 watt. Sebenarnya kalau mau ngirit baterai itu low-nya dikecilin ya. Ini low-nya terlalu tinggi juga ya. Jadi 5,2 dan 6,9 itu kan hanya selisih sedikit ya. Tapi ya nggak tahu lah. Seperti itu yang hasil ukur kita ya. Sekarang kita coba di center frekuensi di UHF. Nah, ini di UHF ya. Kita coba UHF-nya apakah low-nya berapa? Kita coba. Ini low ya, sudah low. Kita tes. Nah, ini baru benar 2,7. Tapi nggak tahu, kita coba high-nya berapa ya. Kita tes high-nya. Sudah high, kita coba 4,8. Oh, ternyata ya sama dengan VHF tadi ya, antara 2,7 4,8 kan nggak jauh ya. Ya udahlah, seperti itu ya teman-teman. Settingannya seperti itulah. Coba apakah di 250 itu bisa apa enggak ya? Nih, bisa saya ketik 250 bisa ya. Ada teman-teman, ternyata 250 ada powernya itu 6,8 watt ya. 350 nggak bisa, 250 bisanya teman-teman. Jadi ini bisa di VHF, UHF dan 250 ini ya. Jadi kalau teman-teman misalnya ini, saya nggak tahu frekuensi apa di sini ya, tapi ini bisa mancar. Tuh 6 watt high-nya ya. Kalau low-nya 6 juga. Jadi low-nya sama high-nya sama juga ya. High-nya ya sama teman-teman. Jadi low sama high-nya sama. Ini nggak ada pengaruh kalau di 250. Oke. Jadi seperti itu teman-teman ya untuk Baofeng BF21L-nya. Powernya kita maksimal aja ukurnya tadi di VHF itu dapat 6,9 watt. Kemudian di UHF-nya dapat 4,8 watt untuk high powernya. Oke teman-teman, seperti itu yang bisa kita dapat dari BF21L. Nah sekarang kita mau tes RX-nya. Bagaimanakah RX-nya BF21L ini, si Baofeng ini? Kita akan uji dia. Oke, kita pasang konektor. Kemudian pasang antena luar. Seperti biasa, antena nggak pernah saya rubah-rubah, itu aja terus ya. Kita hidupin. Voltasenya masih banyak ya, 8,2 volt itu penuh ya. Nah ini frekuensi seismograf, buka full, buka setengah, nggak bunyi ya, nggak bunyi, goyang-goyang konektor nggak bunyi. Kita coba open squelch, kita open.
Oke, open square nggak bunyi teman-teman. Jadi open square nggak bunyi. Nah, kita akan tes. Kalau Baofeng yang paling peka itu memang yang ini teman-teman ya. Ini Baofeng UV9R Plus New. Ada tanda new-nya gitu ya. Ini yang paling peka sebenarnya. Saya coba aja. Ini square nggak buka ya. Install tutup. Ya, nih. Oke. Sama-sama Baofeng tapi ini UV9R Plus New ya. Kalau ini BF21L. Oke, itu dia resipnya. Sekarang kita mau tes untuk sound quality-nya. Jadi kita mau tes ke mic-nya ini seberapa bagus. Jadi antena saya ganti aja karena biar powernya keluarnya bagus ya. Maksudnya supaya aman. Ini karena powernya besar teman-teman ya. Low-nya itu besar di VHF tadi tuh 5 watt, makanya harus pakai antena yang bagus ya, biar aman gitu ya. Oke, kita coba untuk modulasinya seperti biasa. Oke, mudah-mudahan ini belum habis baterainya. Power on. Oh masih, oke masih ada. Ya, oke kita taruh di sini. Kita samakan frekuensinya dulu. 4, 5, 5, 5, 0. Ya, oke. Ini saya bandingkan dengan sesama Baofeng saja ya, biar lebih fair. Kita bandingkan dengan ini apa tipenya yang kemarin itu dengan BF kalau nggak salah 20L apa ya, saya pernah review. Nah, ini saya sementara buka dulu teman-teman, baterainya saya pasang dulu ya. Kita akan sejajarkan dengan Baofeng sama Baofeng. Nah ini dia BF20L. Nih baterainya masuk sini ya. Kita samakan dengan ini. Apakah sesama Baofeng itu suaranya oke? Atau masih bagus yang BF20L? Ini sama L ya teman-teman. Yang satu tipenya 20, yang satu tipenya 21 ya. Jadi seperti itu. Oke, saya kencengin, udah selesai. Nah ini dia yang ini 20L. Keliru. Nah ini 20L, ini 21L. Sama-sama belakangnya L. Kita lihat seberapa oke. Kita coba mulai dari 21 dulu ya. Ini mesti saya taruh di sini nih. Nah, taruh di situ. Siap didengarkan mikrofonnya di sini. Ya, oke. Ini suara saya jadi kecil ya. Tapi suara resipnya nanti besar ya. Kita coba. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ini BF21L, BF21L. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ini kita menggunakan BF20L, BF20L. Kita coba lagi ya. Ini 21. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ini kita gunakan BF21L, 21L. Ini kita gunakan BF20L, BF20L, BF21L, 21L, 20L, 20L. Oke teman-teman, jadi ada sedikit selisih perbedaan antara BF20L dan 21L.
Ternyata yang 20L ini masih lebih kencang sedikit ya. Bedanya tipis tapi lebih kencang sedikit dibandingkan yang 21L. Bentuknya juga hampir sama. Besarnya juga ya besar 20 ternyata ya. Besar yang 20 teman-teman. Besar dikit. Tebal dikit maksudnya. Besarnya sama ya. Tebal dikit. Oke. Modelnya juga ya selera teman-teman ya. Ini Baofeng sih pintar untuk mendesain sebuah HT. Tinggal mesinnya aja sih. Tinggal mesinnya saja yang dibenerin sama si Baofeng untuk bisa mendapatkan kepekaan radio yang maksimal dari sebuah Baofeng. Kalau untuk desain saya nggak pernah komplain, untuk Baofeng ini selalu desainnya bagus ya. Ya kalau untuk desain sebuah HT ya, Baofeng itu punya kreasi yang banyak banget ya, yang tidak pernah berhenti, selalu ada saja model yang macam-macam ya untuk dari sebuah Baofeng. Cuman ya itu tadi saran saya ke Baofeng itu mesinnya, jadi dalemannya, kalau dalemannya seperti ini kan oke ya, dalemannya seperti ini nih, ini peka banget. Nah, ini peka sekali, sehingga aman dipakai untuk apapun, aman ini. Untuk satelit aman, untuk terrestrial aman. Ini juga aman, cuman ini tidak seluas kalau kita menggunakan yang UV 9R Plus New. Tapi kembali lagi kepada Anda semua, kebutuhan Anda untuk apa ya teman-teman? Kalau hanya sekedar komunikasi biasa, jarak 1-2 kilo, ini masih oke ya. Kemudian mungkin di seputaran Anda mungkin ada event-event yang mungkin luasannya tidak sampai 1 kilo, ini juga masih oke, karena kita butuhkan receive yang maksimal teman-teman ya. Jadi sebuah HT itu yang kita butuhkan adalah receive yang maksimal. Pancarannya bisa kita atur dengan menggunakan antena-antena yang baik sehingga pancarannya makin jauh, tapi receive itu adalah yang utama. Dan ini HT ini juga sudah dilengkapi dengan lampu senter, sehingga kalau malam hari kalau kita ronda atau apa ya, ini bermanfaat sekali untuk lampunya, bisa kita gunakan untuk menyenteri sekitarnya. Oke teman-teman, jadi itulah ya Baofeng BF21L yang kita review kali ini. Mungkin agak sedikit panjang ceritanya, dan sekali lagi nanti Anda pasti akan bilang, wah itu kalau sama dengan UVK5 gimana ya? UVK5 kan lebih murah. Ya lebih murah, tapi ingat sekarang rata-rata UVK5 udah nggak bisa di-unlock ya. Sudah nggak bisa di-unlock rata-rata. Ada yang masih bisa di-unlock, mungkin yang lama ya. Yang baru-baru itu kelihatannya sudah nggak bisa di-unlock. Pasti teman-teman pasti ada punya kasus sendiri ya. Ada beli UVK5 atau V5R Plus New, UV5R Plus maksud saya, itu udah nggak bisa di-unlock ya. Nah, itu ada sesuatu yang memang proteksi di situ, sehingga kita juga tidak sembarangan menggunakan frekuensi. Nah, kalau yang Baofeng begini, kalau dia sudah resmi maka itu sudah oke, teman-teman ya. Ya, itu aja teman-teman dari saya untuk review kita dari sebuah Baofeng UV lagi BF 21L yang bisa menjadi pilihan Anda dalam memenuhi kebutuhan Anda dalam sebuah HT. Kalau desainnya sih oke. Kalau ini benar-benar Anda lihat, ini orange ya, orange yang ada di kamera saya ini sama dengan HP yang sesungguhnya ya. Kadang-kadang kalau di online itu, kadang-kadang kalau orange itu orange-nya bagus banget. Begitu kita lihat, itu orange-nya tidak seperti itu. Tapi ini sesuai dengan yang Anda lihat di HP, di layar ya, di layar ini dengan yang saya pegang ini sama ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bisa jadi pilihan Anda, terutama bagi teman-teman yang membutuhkan HP modis, HP yang punya layarnya berwarna, dan ini bisa diganti ya teman-teman. Ini mungkin kalau kita ganti tampilannya tadi ya, kita ganti picture bisa ya, mungkin itu seperti yang tadi 20L itu bisa saya ganti foto di situ ya. Sebagai identitas kita, kalau HT ini hilang,
Kalau misalnya sama, kan ketika di power on kan beda ya gambarnya. Nggak usah pakai password teman-teman ya. HT kita pakein password, nanti error malah HP-nya udah hang ya. Susah kita mau benerin. Oke teman, itu dia review kita Baofeng BF 21L yang baru saja kita review, dan ini menjadi satu pilihan lagi buat Anda semua yang mau mencari radio modis, radio yang keren ya. Ini saya lihat sih cukup oke ya. Karena kalau yang punya saya pertama itu yang 21 Pro itu layarnya putih ya. Kalau ini layarnya udah hitam. Kalau yang sebelumnya itu dia hampir sama dengan Woxun. Kalau yang ini nggak seperti Woxun, jadi beda ya. Ada beda sedikit ya. Ada beda sedikit sehingga punya ciri khas sendiri untuk Baofengnya. Dan kalau dibilang worth it nggak worth it itu tergantung Anda semua teman-teman ya. Kebutuhan Anda seperti apa ya. Kalau worth it dan tidak worth it itu tergantung kebutuhan Anda, sehingga itu bisa menjadi kebutuhan yang sesuai dengan Anda yang Anda tentukan ya. Kalau ini dipakai untuk repeater sudah oke. Dipakai untuk komunikasi jarak-jarak menengah, dekat dan menengah ini oke. Dan memang kendalanya hanya di antenanya. Ini antena dan resipnya. Jadi antenanya Anda perlu ganti ya. Ganti aja pakai punyanya UV17L, itu udah pasti beres ya. Udah pasti beres, sehingga Anda tidak perlu lagi khawatir dengan menggunakan antena bawaannya. Karena pengalaman saya antena dari Baofeng yang seperti ini hanya bagusnya di UHF. Kadang-kadang malah dua-duanya nggak bagus ya. Jadi antisipasi supaya HT Anda awet, ya itu tadi, ganti antenanya lebih bagus. Mudah-mudahan itu malah lebih mantap lagi untuk pancarannya teman-teman. Oke, sekian saja dari saya. Semoga ini bermanfaat, dan tentunya bagi Anda semua, saya tetap mendoakan supaya teman-teman tetap diberikan rezeki dan diberikan kelancaran, sehingga tetap bisa nonton channel kita kali ini. Dan tentunya semoga aja nanti banyak radio-radio lain yang mungkin kita akan review lagi di akhir tahun ataupun nanti awal tahun ya. Pasti ada produk-produk baru lagi yang mungkin datang. Dan memang kalau namanya HT itu tidak seperti handphone yang selalu berganti dalam hitungan minggu, hitungan hari, bahkan mungkin hitungan detik atau hitungan jam. Itu sebuah merek dari handphone itu pasti berganti, atau sebuah tipe maksud saya dari sebuah handphone pasti berganti. Tapi kalau namanya HT ini dia long lasting. Jadi long lasting artinya panjang ya, masa waktunya panjang, umurnya tidak mudah tergerus waktu, sehingga ketika Anda beli sebuah HT itu bukan berarti itu sebuah barang yang cepat kuno, tapi barang itu masih bisa menjadi barang antik yang bahkan bisa digunakan sampai tahun-tahun berikutnya. Contohnya aja kalau kita punya yang namanya Ecom 02N itu dari tahun berapa, 80-an kalau nggak salah, sampai sekarang masih eksis dan masih bagus digunakan. Bayangkan aja, dulu belum ada handphone, dia sudah ada, dan sampai sekarang sudah ada handphone pun masih dipakai. Artinya HT itu tidak akan ketinggalan zaman, tetap bisa digunakan kapanpun itu. Tapi kalau handphone, programnya makin banyak, makin berat, makin nggak bisa digunakan, makin macet ya. Oke, sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kecuali itu ingin disuruh. Sabandri. Bye.